Oke, halo. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan ulasan tentang paper kami yang berjudul tentang recommending what a video to what's next, a multitask ranking system, di mana paper ini menunjukkan bagaimana rekomendasi video yang akan dilihat selanjutnya dengan cara multitask ranking system. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ivan Altirafi, NRP 052 1174 kali 132 bersama rekan saya yang lain. Saya Laili Rahmadani, NRP 052 1174 0-5 kali 36. Saya Habib Muharram, saya NRP 0521117 400.078. Oke, yang pertama adalah tantangan sistem rekomendasi pada video industri pada saat ini adalah yaitu objektif yang bertentangan dengan apa yang ingin dioptimalkan. Contohnya adalah kita ingin dapat rekomendasi video yang diberi rating tinggi oleh user dan di-share dengan teman-teman mereka. Tapi di sini terdapat bias implisit dalam sistem. Contohnya adalah ketika user mengklik dan menonton video hanya karena ratingnya tinggi, bukan berarti video tersebut sebenarnya disukai oleh user. Ini biasanya terjadi di sistem YouTube, kita hanya menonton video karena video tersebut viral, bukan karena kita menyukainya. Kemudian dalam paper ini metode yang digunakan adalah yang pertama menggunakan arsitektur multitask neural network untuk ranking system. Kemudian mengadopsi multi-gate mixture of expert atau MMOE untuk multitask learning. MMOE ini digunakan untuk mempelajari dan memperkirakan jenis perilaku user. Kemudian yang ketiga ada menerapkan arsitektur model wide and deep untuk memodelkan dan mengurangi bias posisi tadi. Nah, tahapannya di sini yang pertama adalah mengelompokkan beberapa objektif ke dalam dua kategori, yaitu engagement objektif seperti user klik dan tingkat engagement dengan video yang direkomendasikan. Kemudian satisfaction objektif seperti user menyukai video di YouTube dan dapat memberikan rating pada video yang direkomendasi. Kemudian yang kedua, untuk mengevaluasi ranking system, dilakukan perancangan dan eksperimen live dan offline untuk memberikan keefektifan dari multitask learning dan menghilangkan bias posisi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini Industrial Recommendation System. Jadi, untuk merancang dan mengembangkan ranking system yang sukses, kita membutuhkan data training dalam jumlah besar. Sistem rekomendasi industri sangat bergantung pada log user yang sangat besar. Dalam studi kasus ini, ranking system menggunakan feedback implisit seperti klik dan engagement user dengan item yang direkomendasikan. Sistem rekomendasi ini menggunakan kolaboratif filtering, di mana item yang direkomendasikan bukan berdasarkan sifat atau karakter dari item, melainkan dari hasil opini user dan juga mencari user yang similar atau mirip dengan kita. Bisa saja melalui close atau similar network. Next. Selanjutnya, multi-objective learning for recommendation system. Mempelajari dan memprediksi user behavior dari data training merupakan tantangan di mana ada banyak jenis user behavior, seperti mengklik, memberi rating, memberi komen, dan sebagainya. Namun, masing-masing tidak mencerminkan utilitas user yang sebenarnya secara independen. Misal, user dapat mengklik item atau video untuk dilihat, namun akhirnya tidak menyukai video tersebut. User hanya akan memberikan rating untuk item yang diklik dan terdapat engagement user di dalamnya. Beberapa sistem rekomendasi memperluas collaborative filtering atau content-based filtering untuk mempelajari kesamaan item user dari beberapa user. Sistem ini digunakan secara efisien untuk menghasilkan kandidat. Namun, dibandingkan dengan model ranking berdasarkan deep neural network, mereka tidak seefektif dalam memberikan final recommendation. Banyak ranking sistem multi-objektif yang ada dirancang untuk jenis fitur dan aplikasi tertentu, seperti teks dan visi. Akan sulit untuk memperluas sistem ini untuk mendukung ruang fitur dari berbagai modalitas, misalnya teks dari judul video dan fitur visual dari thumbnail. Ranking sistem multi-objektif lainnya yang mempertimbangkan beberapa modalitas fitur input tidak dapat ditingkatkan karena keterbatasan dalam berbagi parameter model secara efisien untuk berbagai objektif. Next.
Selanjutnya, problem description. Pertama-tama, kami menjelaskan masalah kami dalam merekomendasikan video untuk ditonton berikutnya. Kemudian, kami memperkenalkan pengaturan 2 tahap untuk pembuatan dan ranking kandidat. Untuk membangun ranking sistem yang dilatih dengan feedback implisit, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, multimodal feature space. Mempelajari utilitas user dari kandidat video dengan ruang fitur yang dihasilkan dari berbagai modalitas. Contohnya, video konten, thumbnail, audio, title, dan description. Yang kedua adalah scalability. Model harus efektif dalam training dan efisien. Ranking system tidak hanya perlu mempelajari representasi miliaran item dan user, tetapi juga efisien dalam penyajian. Untuk menangani skalabilitas, recommender system memiliki 2 tahap, yaitu yang pertama pembuatan kandidat, yaitu mengambil beberapa ratus kandidat dari korpus yang sangat besar, dan yang kedua ranking system, yaitu memberikan skor untuk setiap kandidat dan menghasilkan final rank list. Next. Selanjutnya adalah candidate generation, yaitu adalah menggunakan beberapa algoritma yang menangkap satu aspek kesamaan antara query video dan candidate video. Contohnya itu suatu algoritma itu menghasilkan kandidat dengan mencocokkan topik dari query video yang ada. Lalu algoritma yang lain mengambil candidate video berdasarkan seberapa sering video itu ditonton bersama dengan query video. Nah, candidate generation ini hanya mencoba menyaring sebagian besar item dan hanya menyimpan yang relevan. Jadi yang nggak relevan dibuang semua. Dan di akhir semua kandidat dikumpulkan menjadi satu set dan akhirnya dinilai oleh ranking system. Next. Nah, ranking system sendiri ini menghasilkan daftar peringkat dari beberapa ratus kandidat. Nah, ranking ini bertujuan untuk menyediakan daftar peringkat dengan untuk item dengan utilitas tertinggi bagi user yang akan ditampilkan di bagian atas. Nah, ranking system ini menggunakan teknik machine learning advanced dengan arsitektur neural network dalam ranking system untuk mempelajari asosiasi fitur dan hubungannya dengan utilitas yang cocok. Next. Nah, di eksperimen dari paper yang kami temukan itu ada jadinya user UI-nya YouTube itu background-nya menyediakan berbagai cara bagi user untuk berinteraksi dengan video. Nggak hanya menonton, kita bisa ngeklik, nge-like, nge-dislike, nge-share, dan sebagainya. Nah, di sini menggunakan TPUs atau Tensor Processing Unit untuk mentraining model dan menyajikan model tersebut dengan TFX Servo. Model yang di-training adalah model yang diusulkan atau proposed dan baseline model secara berurutan. Jadi urutannya adalah pertama menggunakan data training dari hari sebelumnya, selanjutnya mengikuti urutan sementara, terus selanjutnya terus menjalankan trainer data dengan menambahkan data training baru dengan adaptasi untuk beradaptasi dan terus menerus seperti itu. Next. Nah, bagaimana conclusion dari paper ini? Jadi, untuk menyelesaikan berbagai tantangan pada sistem video rekomendasi, sebenarnya itu dapat memanfaatkan sistem ranking multi-objektif berskala besar. Nah, di mana sistem ranking ini dapat dioptimasi secara efisien dengan multi-gate mixture of gabungan dari expert model arsitektur bermacam-macam. Dan berdasarkan eksperimen dengan memanfaatkan YouTube, teknik yang telah dilakukan yang tadi training dan sebagainya itu dapat meningkatkan engagement dan kepuasan user. Jadi user lebih lama menonton, lebih banyak nge-like dan seperti itu. Oke, sekian ulasan paper dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.